Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul Husain dari program studi agroteknologi dengan NIM 19542110011221. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perlindungan tanaman, yaitu gulma pada tanaman. Gulma itu sendiri adalah sebagai tumbuhan yang tumbuh pada areal yang tidak dikehendaki tumbuh pada areal pertanaman. Gulma secara langsung maupun tidak langsung merugikan tanaman budidaya. Pengenalan suatu jenis gulma dapat dilakukan dengan melihat keadaan morfologinya, habitatnya, dan bentuk pertumbuhannya. Berdasarkan bentuk morfologinya, dikenal gulma rerumputan, teki-tekian, dan berdaun lebar. Golongan gulma rerumputan kebanyakan berasal dari famili Graminae. Gulma secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan habitat, karakteristik, siklus hidup, morfologi, dan tingkat serangannya. Pengelompokan gulma berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, gulma rerumputan. Gulma yang memiliki batang, bulat atau pipih berongga dan berbentuk daun sempit. Yang kedua, gulma teki-tekian adalah gulma yang memiliki batang bentuk segitiga, kadang-kadang bulat dan tidak berongga, serta mempunyai sistem rizoma dan umbi sangat luas. Yang ketiga, gulma daun lebar. Gulma yang berdaun lebar dan banyak terdapat stomata pada permukaan daun bagian bawahnya. Pengelompokan gulma berdasarkan siklus hidupnya. Yang pertama, gulma semusim. Gulma yang menyelesaikan siklus hidupnya dalam satu musim atau 1 tahun. Mulai dari perkecambahan biji hingga menghasilkan biji lagi. Yang kedua, gulma 2 musim. Pengelompokan gulma berdasarkan siklus hidupnya. Yang pertama, gulma semusim. Gulma yang menyelesaikan siklus hidupnya dalam 1 musim atau 1 tahun. Mulai dari perkecambahan biji hingga menghasilkan biji lagi. Yang kedua, gulma 2 musim. Gulma 2 musim adalah gulma yang dapat hidup lebih dari 1 tahun, tapi kurang dari 2 tahun. Gulma ini memerlukan 2 musim pertumbuhan untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Yang ketiga, gulma tahunan. Gulma tahunan adalah gulma yang dapat hidup lebih dari 1 tahun, bahkan hampir tak terbatas. Setiap tahun, pertumbuhan gulma ini dimulai dengan perakaran yang sama. Selanjutnya adalah pengelompokan gulma berdasarkan morfologinya. Yang pertama, gulma monokotil. Gulma yang memiliki daun berbentuk pita, perbandingan panjang dan lebar daunnya nyata. Tulang daunnya sejajar, tidak mempunyai tangkai daun, buah dan atau biji biasanya keras. Yang kedua, gulma dikotil. Gulma dikotil adalah gulma yang memiliki tulang daun, menjari atau menyirip. Pada setiap helai daun terdapat tangkai daun, letak daun berhadapan, serta berhadapan bersilang atau berakaran. Pengelompokan gulma berdasarkan tingkat serangannya. Yang pertama, gulma tidak ganas. Gulma tidak begitu merugikan atau ditoleri. Mudah dikendalikan, lambat berkembang umumnya, tapi ada yang cepat, tidak tahan terhadap perubahan lingkungan atau daya adaptasi rendah. Yang kedua adalah gulma ganas. Gulma ganas adalah gulma yang memiliki tingkat merusak tinggi, cepat berkembang, daya adaptasinya tinggi, sulit dikendalikan, dan sangat merugikan. Selanjutnya adalah deskripsi umum. Yang pertama adalah gulma alang-alang. Alang-alang atau ilalang adalah sejenis rerumput berdaun tajam yang kerap menjadi gulma di lahan pertanian. Rumput ini juga dikenal dengan nama-nama daerah seperti alalang dan halalang. Alang-alang dapat berbiak dengan cepat, dengan benih-benihnya yang tersebar dengan cepat bersama angin, atau melalui rimpangannya yang lekas menembus tanah yang gembur. Berlawanan dengan anggapan umum, alang-alang tidak suka tumbuh di tanah yang miskin, gersang, atau berbatu-batu. Rumput ini senang dengan tanah-tanah yang cukup subur, banyak disinari matahari,
sampai agak teduh dengan kondisi lembab atau kering. Yang kedua adalah rumput teki. Teki ladang atau Cyperus rotundus adalah gulma pertanian yang biasa dijumpai di lahan terbuka. Apabila orang menyebut teki, biasanya yang dimaksud adalah jenis ini, walaupun ada banyak jenis yang lainnya yang berpenampilan mirip. Teki adalah adaptif dan karena itu menjadi gulma yang sangat sulit dikendalikan. Ia membentuk ubi, sebenarnya adalah tuber modifikasi dari batang atau geragi stolon yang mampu mencapai kedalaman 1 meter, sehingga mampu menghindari dari kedalaman olah tanah. Teki menyebar di seluruh penjuru dunia. Tumbuh baik bila tersedia air cukup, toleran terhadap genangan, mampu bertahan pada kondisi kekeringan. Yang ketiga adalah eceng gondok. Eceng gondok atau enceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi, sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Berikut adalah penyebaran gulma. Yang pertama, alang-alang. Alang-alang dapat berbiak dengan cepat, dengan benih-benih yang tersebar cepat bersama angin, melalui rimpangan yang lekas menebus tanah yang gembur. Berlawanan dengan anggapan umum, alang-alang tidak suka tumbuh di tanah yang miskin, gersang atau berbatu-batuan. Rumput ini senang dengan tanah yang cukup subur, banyak disinari matahari sampai agak teguh, dengan kondisi lembab atau kering. Yang kedua adalah rumput teki. Rumput teki sendiri berkembang biak dengan stolon atau disebut juga dengan geragi. Selain itu, rumput teki sendiri juga membentuk umbi yang pada dasarnya hanyalah modifikasi dari batang. Stolon atau geragi sendiri adalah perpanjangan dari batang utama. Biasanya, stolon sendiri dapat berada sekitar 1 meter di bawah permukaan tanah. Hal inilah yang menyebabkan rumput teki sangat susah untuk dibasmi secara total. Yang ketiga adalah eceng gondok. Eceng gondok tumbuh di kolom-kolom dangkal, tanah basah ataupun rawa, aliran air yang lembab, danau, tempat penampungan air dan sungai. Eceng gondok hidup mengapung di air dan kadang-kadang berakar dalam tanah. Tumbuhan ini dapat beradaptasi dengan perubahan yang ekstrim dari ketinggian air, arus air, dan perubahan ketersediaan nutrien, pH, temperatur, dan racun-racun dalam air. Pertumbuhan eceng gondok yang cepat terutama disebabkan oleh air yang mengandung nutrien yang tinggi, terutama yang kaya akan nitrogen, fosfat, dan potasium. Selanjutnya adalah teknik pengendalian. Menurut Putra, pada tahun 2012, teknik pengendalian gulma secara terpadu dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, gulma ditebas dengan parang, kemudian dihamparkan di lahan sebagai musla. Yang kedua, gulma ditebas dengan parang, kemudian dilakukan pengolahan tanah. Selanjutnya, dilakukan penanaman padi dan penyiangan menggunakan herbisida pratumbuh. Dalam pengendalian gulma, herbisida digunakan sebagai alternatif terakhir jika masih ada cara lain yang lebih efektif dan aman digunakan. Pada tingkat tertentu, herbisida merupakan senyawa beracun, sehingga pemakaian herbisida haruslah secara arif, bijaksana, dan memerlukan pendidikan konsumen dalam hal teknik aplikasi, pemakaian, dan keselamatan. Herbisida umumnya relatif kurang beracun dibandingkan dengan insektisida dan fungisida. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.